Sampun, Bun. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang, Bunda. Iya, baik. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali di kelas etika profesi kependidikan. Dan ini sudah ada berapa ini yang sudah masuk, mudah-mudahan yang belum segera bergabung dengan kita semuanya. Masih semangat nggih? Masih, Bunda. Masih, Bunda. Alhamdulillah. Mungkin hari ini penjenengan di beberapa mata kuliah mungkin sedang UTS ya. Ada yang kemarin, ada yang hari ini, itu tergantung masing-masing mata kuliah. Nggih, nggak masalah. Yang penting hari ini kita bisa join, kita bisa sharing bersama untuk melanjutkan pembahasan kita terkait dengan materi etika profesi kependidikan yang terjeda minggu lalu dengan adanya UTS. Ya, jangan lupa untuk presensinya. Ya, kemarin ya yang di minggu kemarin saya buka, ada yang lupa. Mungkin kurang paham nggih, kalau UTS itu juga harus presensi. Itu sudah ini saya cek, saya handle, dan alhamdulillah untuk UTS-nya sudah semuanya upload, sudah kirim semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, harapan kami untuk tugas-tugas yang akan datang juga sesuai dengan deadline ya. Karena kemarin ketika UTS kita hanya diberikan waktu 3 hari saja kita bisa ya. Tapi kenapa ketika tugas diberikan waktu 1 minggu, kadang-kadang malah lupa begitu. Atau mungkin nanti ketika tugas diberi waktu 3 hari saja nggih, biar cepat nggih. Biasanya gitu. Kita memang sudah terpola, sudah terbiasa sejak kecil. Kerja itu apa ya istilahnya, itu wayangan ya, semalam suntuk begitu. Artinya kalau belum mepet itu belum semangat untuk menyelesaikan tugas. Nah, ini yang sudah terpola sejak kecil ternyata sulit sekali sampai kita dewasa juga masih terbawa seperti itu. Nah, itu salah siapa? Ya salah kita sendiri, dan juga mungkin ada yang kita tiru dulu deh. Jadi biasanya kalau belum deadline waktu, nanti saja, engko wae cek suwe gitu. Begitu sudah mepet barulah tergesa-gesa, kemudian seadanya, sebisanya, karena memang sudah mepet ya. Insya Allah untuk kelas etika profesi kependidikan nanti tidak akan seperti itu. Baik, sudah berapa ini Mbak Leni yang sudah hadir? Sudah berapa? Baru 23, Bunda. Baru 23, berarti kurang 10 lagi. Ini kemana ini? Ayo di halo-halo. Ya. Sudah saya share di grup, Bunda, untuk segera masuk Zoom. Ya. Kemudian untuk buka link Zoom itu sebenarnya tidak langsung dibuka di apa namanya HP atau di laptop ya, tetapi harus masuk dulu ke Spada, bukanya lewat Spada. Jadi panjenengan terekam di sana, ada rekam jejaknya gitu. Tapi ketika itu sudah
di share keluar, kemudian bukanya lewat share itu mungkin tidak terekam gitu ya. Besok lagi kalau buka masuk sepada dulu, jadi kita meninggalkan jejak di sana. Syukur-syukur panjenengan kerso apa ya mengisi komen di situ, kan ada kolom komentar ya, panjenengan syukur bisa atau kerso ngisi kolom komentar di situ, jadi terekam di situ, sehingga LMS panjenengan nanti di akhir semester itu bisa 100% ya, bisa 100%. Kadang-kadang kita enggak pernah berpikir di situ nggih, kok LMS saya kok hanya 75%, mengapa? Padahal saya hadir terus begitu ya. Tugas saya kerjakan terus, tapi kok kenapa kok tidak bisa full 100% gitu. Nah, itu permasalahannya yaitu tadi, mungkin ada kolom komentar, mungkin ada link yang kita ikuti, kita tidak mampir dulu di Sepada, ya kan? Nah, itu mempengaruhi ketercapaian dari LMS kita gitu. Itu sekarang kan sering ya kita ikut pelatihan-pelatihan atau diklat-diklat itu yang modelnya begini, lewat daring, pakai mode LMS itu, seperti kita ini. Jadi ketika panjenengan suatu saat diklat dengan menggunakan model LMS sudah nggak kaget, karena kuliah panjenengan sudah menggunakan ini. Oke. Baik, saya rasa bisa kita lanjut nggih untuk materinya. Kita lanjutkan materi yang minggu lalu. Ya, hari ini kita masuk pada pembahasan dilema etis dalam praksis pembelajaran. Praksis itu hampir sama dengan praktek ya. Praktek itu pilihan kata yang lain. Dilema. Dilema dengan D5. Bedanya apa? Siapa yang tahu? Dilema dengan D5. Itu buah, Bun. Oh iya, D5 itu buah ya. Enak ya berarti ya? D5. Belum pernah nyoba. Oh, kalau D5 itu enak, kalau dilema itu tidak enak. Iya. Ya kan, bedanya itu. Ada juga yang D5 bikin bingung. Apa itu? Kartu D5 itu yang kita dulu kerjakan untuk SPJ itu kan D5 juga kan, yang warnanya putih, merah, hijau, kuning, kemudian biru. Nah, mungkin ya kalau Bapak Ibu guru era sekarang mungkin belum kenal ya yang namanya kertas D5. Jadi D5 itu macam-macam ya. Kadang-kadang satu kata itu ambigu ya, ambigu artinya tergantung dari konteks kalimatnya ya. D5 buah ada, D5 kertas ada gitu. Oke. Untuk dilema ya, dilema jangan sampai keliru ya. Makanya tadi di awal saya ungkapkan D5 dengan dilema sama seperti kita menyebut diseminasi ya. Diseminasi itu kan penyebaran ya, penularan. Itu kita bahkan bukan hanya kita, kadang-kadang kalangan elit pun sering keliru menyebutnya diseminasi, kan keliru ya. Yang betul kan diseminasi. Sama ini dilema ya. Dilema itu suatu hal yang dua pilihan atau lebih yang sama-sama kita itu bingung dalam menentukan pilihan. Kata Bruri Pesolima adalah seperti makan buah simalakama. Apa itu buah simalakama? Ya, katanya kalau dimakan yang mati ibunya, enggak dimakan yang mati bapaknya. Itu buah apa saya juga enggak tahu itu. Buah kapan? Perlu dicari referensinya itu di Google ya, buah simalakama. Ya, dilema seperti itu.
Ada 3 pembahasan terkait dengan topik dilema etis. Yang pertama adalah hukuman dan kesempatan membela diri, kemudian kebebasan intelektual, dan yang ketiga perlakuan sama bagi semua siswa. Ya, pada beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas bahwa alat pendidikan non material yang bisa kita terapkan dalam mendidik siswa kita diantaranya adalah melalui hukuman. Meskipun berat sekali persyaratannya, artinya hukuman itu bisa digunakan ketika kita betul-betul sudah buntu, sudah tidak menemukan jalan lain demi perbaikan si siswa tersebut. Jadi jangan berpikiran bahwa oh ternyata hukuman itu boleh dijadikan sebagai alat pendidikan. Boleh, tetapi jika terpaksa sekali. Ya, jadi itu senjata pamungkas begitu istilahnya. Senjata pamungkas. Artinya jika sudah tidak ada senjata yang lain kita gunakan, Isra 14 begitu, itu baru bisa kita gunakan. Itu pun harus memenuhi ketentuan dan syarat berlaku. Jadi tidak serta-merta, ya. Artinya ketika kita mau memberikan hukuman itu memang betul-betul harus difikirkan dampaknya untuk siswa bagaimana, kemudian urgennya bagaimana, kemudian jangan sampai kita itu ada tendensi, jadi memang harus fair. Ketika kita mau melakukan hukuman sudah menggunakan pertimbangan-pertimbangan seperti itu, akhirnya tidak jadi menerapkan hukuman, ya kan? Mesra situ karena sudah emosinya sudah turun, ya kan? Nah, itu. Ada beberapa hal perlu nanti pengen buka lagi catatan dan juga mungkin PowerPoint ya yang terkait dengan hukuman, syaratnya seperti apa. Yang jelas jangan sampai ada tendensi ketika kita memberikan hukuman pada siswa itu karena masalah atau konflik pribadi ya yang melatar belakangi. Mungkin kita sedang berkonflik dengan orang tuanya atau dengan neneknya atau dengan saudara-saudara mungkin ya, sehingga kita menimbulkan dendam, ada tendensi pribadi kepada anak tersebut. Jadi memang betul-betul fair dan hukuman itu didasarkan pada kepentingan si siswa, bukan kepentingan kita. Jadi dalam rangka untuk mengubah sifatnya, dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan baginya, begitu, itu baru bisa diterapkan. Nah, dan juga ketika kita menerapkan suatu hukuman, kita harus memberikan kesempatan pada siswa untuk membela dirinya. Jadi kita jangan terus memojokkan begitu, mengintimidasi tanpa kita beri kesempatan untuk membela diri, menjelaskan lara-larai piye, kronologinya bagaimana ketika si siswa melakukan suatu kesalahan, dan itu pun ya tidak melakukan kesalahan pertama langsung diberi hukuman, tidak, mestinya ya ada warning, ada peringatan dulu kan gitu, ada peringatan dulu sekali 2 kali biasanya, baru ketiga kok masih melakukan kesalahan yang sama, itu barulah kita berikan hukuman. Dan di situ pun harus kita konfirmasi dengan pihak lain. Artinya ketika si anak itu melakukan kesalahan, itu mestinya kita harus mengumpulkan bukti-bukti. Ya, kita tetap harus memberlakukan praduga tak bersalah. Tidak boleh langsung menjustis siswa, apalagi langsung kita beri stempel anak nakal. Nah, itu tidak akan hilang sampai anak tersebut tua ya, sampai dewasa itu biasanya tidak akan bisa hilang itu stempel itu. Jadi memang harus hati-hati terhadap psikologis anak, mental anak
Apalagi sekarang ya, anak-anak sekarang itu lemah sekali dalam hal mental, lemah sekali, mutungan, ya kan, gampang putus asa, itu kan mutungan, kemudian tidak mau berusaha maksimal, baperan. Itu beda ketika orang-orang yang usianya itu saya lah katakan, sepenjenengan ke atas gitu, itu masih bisa ya, masih bisa mengolah rasa, olah pikir, itu plus minusnya seperti apa. Tapi anak-anak sekarang memang kalau kita salah dalam mendidiknya, anak cenderung lebih mudah menyerap hal-hal yang negatif dibanding hal-hal yang positif gitu ya. Ya, yang jelas itu tadi, ketika kita memberikan hukuman, kita harus memberikan kesempatan pada siswa itu untuk membela diri. Nih, yang pertama, wajib mengusahakan upaya melindungi siswa. Kemudian melindungi kesehatan dan keselamatan siswa, mestinya keselamatan lahir dan batin ya. Kemudian tidak boleh membiarkan siswa berada dalam kesulitan dan keputusasaan. Coba dengan syarat-syarat yang saya sampaikan ini, kira-kira bentuk hukuman yang seperti apa yang pas formulanya ya, yang pas formulanya yang bisa kita terapkan pada siswa kita yang melakukan kesalahan. Kira-kira seperti apa? Yuk. Mbak Dwi dia yang saya, oke, silakan. Belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini berdasarkan jawaban saya di UTS kemarin ya Bunda. Jadi ketika dalam memberi hukuman pada anak didik antara lain, yang pertama hukuman itu harus edukatif. Artinya kita memberikan hukuman itu berdasarkan karena niat kita ingin mendidik anak untuk berkembang, bukan karena hukuman seperti itu. Kemudian yang kedua, bentuk hukuman hendaknya sedapat mungkin ada hubungannya dengan kesalahan yang buat gitu. Jadi kalau hukumannya apa, misalnya menjatuhkan gelas pecah, ya hukumannya membersihkan gelas tersebut, bukan untuk misalnya fisik dipukul atau gimana seperti itu. Kemudian selanjutnya jangan menyakiti harga diri terdidik gitu. Karena meskipun dia melakukan kesalahan, pasti dalam dirinya itu ada rasa bersalah seperti itu. Jadi kalau kita terlalu menjudge, kenapa kamu gini, terlalu melabeli, pasti akan menyakiti harga diri anak tersebut gitu. Kemudian jangan memberi hukuman badan atau fisik gitu. Seperti itu Bunda. Contoh real gitu. Contoh real. Contoh real ya seperti itu tadi, misalnya anak kita berikan hukuman tergantung tingkat kesalahan. Misalnya dia menjatuhkan gelas, ya cukup dengan minta anak tersebut untuk membersihkannya, harus tanggung jawab seperti itu. Misalnya dia memukul temannya, ya kita tanya dia itu kenapa, karena mungkin dia ya seperti tadi membela diri saja, tapi kan tetap saja kita beri hukuman, tapi karena dia membela diri, hukumannya juga tidak seberat kalau dia melakukan dengan sengaja, seperti itu Bunda. Oke, contoh real seperti itu. Misalkan karena itu mungkin saja terjadi pada siswa kita. Kan ada nih ya anak yang memang sudah memang karakternya itu ya rada ngayalan seperti itu. Ketika anak melakukan kesalahan, katakanlah tadi contoh penjenengan menjatuhkan gelas pecah, kemudian diberi sanksi ya, meskipun kita dengarkan dulu alasan dia, kita beri kesempatan dia untuk membela diri, dan itu biasanya wasis banget anak-anak. Kalau diberi kesempatan membela diri itu tetap pinter ya, anak-anak itu pinter. Nah, ketika sudah selesai membela diri, kemudian kita berikan sanksi. Yang penting dibersihkan itu bekas dari pecahan gelasnya. Nah,
jika terjadi diberikan sanksi seperti itu, anak tidak mau, bagaimana itu? Mungkin kan? Mungkin tidak itu? Anak tidak mau, oh mungkin ya, mungkin kan? Itu bagaimana? Tindakan pendidikan selaku guru di kelas itu? Apa ya lah, nggak usah raglem ya wis, apa seperti itu? Ya, menanti hukuman Bunda. Jadi kalau tidak mau membersihkan ya maaf, kalau di sekolah saya ada sistem time out ya Bunda. Jadi kalau kesalahan apa dalam tanda kutip kenakalan yang itu anak di time out, misalnya 2 menit 3 menit itu nggak boleh main, harus duduk di pojok seperti itu. Itu salah satu yang kami terapkan. Kalau belum kamu di situ ini time seperti itu. Jadi kalau kamu mau main ya silahkan dibersihkan dulu. Ya, jadi hukumannya istilahnya hukumannya berlapis ya. Artinya hukuman yang satu tidak dilakukan, kemudian diberikan sanksi lagi. Artinya sanksinya itu beruntun begitu. Ya, saya kadang-kadang begini, mengapa saya tanyakan hal itu? Karena di era sekarang itu bukan hal yang tidak mungkin. Mungkin sekali terjadi. Anak sudah tidak takut dengan gurunya, ya kan? Menyepelekan, bahkan diberi sanksi pun tidak takut gitu. Kemungkinan terjadi itu lebih banyak dibanding dengan anak-anak era tahun 90-an, 2000-an sana itu. Dan itu memang real terjadi begitu. Anak apa ya istilahnya nek saiki Mbak Frida, playing victim ya, jadi dia merasa jadi korban padahal dia pelakunya begitu. Nggih Bu, bukan drama ada sekarang anak-anak tuh. Iya kan Iya. betul. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak pun udah pintar seperti itu. Nah, kadang-kadang saya mikir gini, ini termasuk parenting yang bagaimana begitu. Kalau dulu orang-orang dulu parentingnya memang sistemnya keras ya, keras. Tapi nyatanya karakter anak itu malah bisa terbentuk meskipun ada efek buruknya juga, yaitu apa? Trauma tetap ada di alam bawah sadar mereka, dan itu kadang-kadang muncul begitu. Itu kelemahannya. Tetapi anak lebih terkendali. Kalau sekarang bahkan kita tidak boleh mengatakan jangan, ya kan? Ya Mbak Pur, ya kan? Kita dalam parenting pun diupayakan jangan mengatakan jangan. Nah, jadi tidak boleh sering-sering kita menggunakan kata jangan, karena memang kalau kita menggunakan kata jangan itu malah sebaliknya yang kita dapat. Tetapi ketika anak itu kita alusi dengan teknik yang mungkin menurut para ahli itu lebih lebih manusiawi, lebih memperhatikan hak-hak asasi mereka, tumbuh kembang mereka, ya, tanpa kita imbangi dengan teknik yang lain, nanti ya hasil yang kita dapat malahan sebaliknya, yaitu anak menjadi tidak terkendali, ya kan, tidak terkendali, jadi arogan, egois, ya, dan apa-apa harus dituruti dan sebagainya, dan kadang-kadang tidak tahan banting juga, baperan kan begitu. Oleh karena itu memang dalam mendidik siswa itu kita tidak boleh hanya menggunakan satu teknik, memang harus bermacam-macam kita terapkan. Ibaratnya kita dulu kan, kita dididik waktu belajar, waktu sekolah, itu kan banyak sekali dinamikanya. Kadang kita juga dipuji, kadang kita juga dihukum, diperingatkan. Memang itu harus ada seninya begitu, harus ada seninya. Tidak boleh anak itu terlalu dipuji terus-menerus, diberikan reward terus-menerus. Itu juga akan
menimbulkan anak itu tidak menghargai sesuatu. Biasalah, udah tiap hari dilem. Cantik sekali, anakku paling ganteng. Misalnya kita punya anak digitukan terus, itu enggak boleh ya. Anakku sing ayu dewe. Kalau itu terus menerus dikutang seperti itu, akhirnya anak merasa, oh saya itu paling ganteng, saya paling cantik sedunia, terbawa sampai dewasa ya. Kalau ada orang menghina sedikit udah sakit hati. Gitu. Tetapi sebaliknya ketika anak itu terus ditempa dengan kekerasan, dengan hukuman terus-menerus, itu juga tidak baik. Artinya memang harus balance. Ya. Segala teknik alat pendidikan itu memang harus balance kita terapkan kepada peserta didik kita, dan juga mungkin cara kita dalam mendidik anak. Gitu. Sehingga anak akan seimbang, ya, kemampuannya akan seimbang, emosinya akan seimbang, ya. EQ, SQ, IQ-nya akan seimbang. Gitu nggih. Oke. Yang berikutnya, melindungi kesehatan dan keselamatan siswa. Tadi kesehatan mental, kesehatan fisik, dan juga psikis, ya, dan juga keselamatan siswa. Artinya, ketika kita memberikan hukuman, memang kita tidak boleh menerapkan hukuman secara fisik. Kekerasan baik fisik maupun verbal. Ya, Mbak Dwi, Dian yang saya tadi sampaikan, pakai fisik, ya jelas. Penjenengan kalau menggunakan fisik sekarang ini, jelas nanti hukumannya dengan polisi. Beda ketika saya dulu, waktu saya sekolah dulu. Penjenengan saja tidak alami ya, tapi saya sekolah dulu. SMP itu, biasa ya di kelas itu, penghapus melayang, juer. Kemudian penggaris panjang, kayu, der. Paling tidak jedet keneng meja, duer, kaget kabeh. Itu anak yang tidak tahan banting, gerodek ngewel. Anak-anak sekarang gitu kan, langsung pulang layu, hibrid. Udah laporan sama orang tuanya, yang tadi cuma dicolek, bilangnya dicopit. Nah, dijenggit rambutnya sedikit aja bilangnya dijuambak. Kan seperti itu. Ya memang eranya seperti itu, gitu. Nah, meskipun ya alhamdulillah kalau saya belum pernah kena itu. Belum pernah kena yang namanya hukuman sejak kecil sampai dewasa, belum pernah. Tapi paling tidak kita juga ngeri ya melihat teman kita dilempar pakai penghapus, kemudian dipakai. Kalau sekarang jadi apa itu? Kalau dulu memang seperti itu guru dalam mendidik siswa-siswanya. Ya, lagi-lagi semuanya ada plus minusnya. Plusnya ya lebih mudah mendisiplinkan anak. Ya kan? Pakai ada rambut panjang dikit langsung dipotong. Kalau sekarang bawa cukuran rambut mau potong malah dikasus kayak seperti itu. Bahkan kadang-kadang orang tua itu ada loh yang mendidik anaknya itu sejak kecil, anak laki-laki dingu gondrong gitu. Kan ada ya anak-anak orang tua sekarang itu ada seperti itu. Malah bangga sekali anaknya di model punk rock, di model metal seperti itu. Padahal mohon maaf, ini juga pendapat pribadi saya ya. Padahal anak-anak itu enggak usah diajarkan seperti itu, nanti cenderungnya itu ke situ gitu. Apalagi ketika mendapat dukungan dari orang tua. Ya, kita mengajarkannya baik-baik saja, kita kadang-kadang kecolongan gitu. Ketika anak itu sudah tumbuh remaja, kecolongan ya kan. Apalagi kalau memang dari kecil sudah bentuk seperti itu. Jadi pemahaman siswa itu memang yang benar seperti itu gitu. Jadi kalau memang ada anak-anak yang bagaimana itu memang jangan langsung menjustis anak itu nakal. Kita introspeksi dulu pada cara mendidik kita
gitu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh membiarkan siswa berada dalam kesulitan dan keputusasaan. Ini juga tidak boleh. Meskipun anak tersebut dalam posisi diberikan hukuman, misalkan tadi Mbak Dwi memberikan contoh, mecahkan gelas kemudian diberikan hukuman membersihkan gelas itu. Nah, ketika anak masih usia PAUD, ya kan, usia 2 tahun, 3 tahun membersihkan gelas pecahan, itu kan dalam kesulitan dia. Ya kan? Dalam kesulitan. Nah, istilah orang Jawa, filsafat Jawa itu memang betul-betul bagus ya. Ada istilah tego lorone ojo tego patine. Artinya kita tega tapi jangan 100% dicolke. Artinya memang jangan membiarkan siswa itu dalam kesulitan dan keputusasaan. Ditoke wae utak untuk membersihkan pecahan gelas itu sampai tangannya berdarah-darah, enggak bisa dan sebagainya. Kemudian, wis syukur wis itu hasilmu kamu ini gini. Wah, tambah putus asa dia. Ya, biarkan dulu si anak itu menyelesaikan, tapi ketika si anak tersebut mendapatkan kesulitan ya harus kita bantu begitu. Ya, gitu nggih. Sampai di sini mungkin ada yang mau berpendapat, silakan. Apa saja silakan yang terkait dengan hukuman tadi. Mungkin pengalaman di lembaga panjenengan. Oh, Mbak Roasih Megalina. Oke. Maaf, Bun, lagi ada nariahan tapi tidak apa-apa ya, Bun. Gimana? Ada nariahan jadi suaranya agak itu. Iya, tidak apa-apa. Kalau di kami biasanya hukumannya itu kayak time out gitu, Bun. Jadi kita anak suruh tenang dulu di pojokan itu sesuai dengan usianya. Misalnya usia 2 tahun ya nggak nyampe, palingan kita 20 hitungan gitu. Terus sama itu konsekuensi, biasanya konsekuensinya itu misalkan anak kan kalau di kita kan ada makan siang gitu sama minum susu, biasanya itu anak tidak dikasih susu dulu gitu sampai anak memperbaiki kesalahannya gitu. Bisa apa ya, tenang dulu. Kenapa misnya kasih hukuman? Oh berarti misalkan aku tadi mungkin teman-teman aku, makanya misnya ngasih hukuman tenang dulu gitu sambil untuk apa ya, berpikir apa sih kesalahan yang tadi aku lakukan gitu. Oke. Jadi time out ya. Time out sama konsekuensi. Iya, oke. Sudah bisa berjalan dengan baik. Semuanya mematuhi aturan itu. Apakah mungkin ada kendala ketika penjenengan melakukan itu? Nah, itu untuk dikaji ulang ya. Mungkin kalau ada kendala berarti formulanya belum pas begitu. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, ini ada konsep moral untuk menerapkan suatu hukuman. Mengulang lagi dengan materi di alat pendidikan non material, harus jujur dan fair. Kemudian ada kesempatan bela diri dan tidak menggunakan nilai sebagai hukuman. Nilai kecuali ini beda ya dengan nilai sikap. Artinya misalkan di kurikulum penjenengan, di kurikulum Merdeka dan juga kurikulum 13 itu kan ada penilaian, ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Misalkan si anak itu keterampilannya apa ya kalau TK itu ya? Misalnya memilih, mengelompokkan warna, misalkan ya. Mengelompokkan warna, tapi dia melakukan kesalahan. Sikapnya kurang baik ketika mengikuti pembelajaran dengan tema mengelompokkan warna. Nah, itu jangan sampai nilai di mengelompokkan warna dalam pengetahuan dan keterampilan itu dikurangi. Kalau memang dia mampu, ya kan? Kalau memang dia nilainya itu 10 atau 100, ya sudah 100 itu.
Nah, dinilai sikaplah yang nanti mungkin diberikan sesuai dengan sikapnya. Jadi harus dipilah. Jadi jangan digunakan, oh nanti nilai kamu tak kurangi. Misalkan. Nilai kamu nanti tak kurangi. Jadi dari 100 ke 50 misalkan. Itu tidak boleh. Yang ada adalah pemberian nilai pada sikap itu tersendiri berdasarkan sikap dia. Karena nilai kan ada 3, ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Oke? Oke. Yang kedua, jadi kan ada dilema etisnya kan ada 3 tadi. Yang satu hukuman, dan yang kedua ini kebebasan intelektual. Kebebasan. Jadi setiap siswa, setiap peserta didik itu harus kita berikan kebebasan intelektual. Makanya ketika panjenengan melakukan pembelajaran itu kan ragam permainannya kan tidak boleh hanya satu macam, gitu. Jadi ragam permainan yang penyediakan di kelas itu, di tema tersebut, itu harus lebih dari 1. Harus ada 2 macam, 3 ragam, 2 ragam atau 4 ragam. Artinya apa? Itu memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan intelektualnya sesuai dengan minatnya. Jadi misalkan panjenengan sedang melakukan pembelajaran dengan tema bencana alam, banjir misalnya ya, di situ ada ragam permainannya berupa gambar yang diwarnai, artinya kan ada krayon, mungkin ada selain krayon apa? Ada polas mungkin ya. Itu maksud saya. Kemudian ada lagi, kita sediakan plastisin. Di situ mungkin akan membentuk-bentuk bebatuan dengan sungai-sungainya. Kemudian ada lagi mozaik, potong-potongan kertas dengan menggunakan gunting. Jadi kita tidak boleh menghambat perkembangan intelektual dari siswa kita. Jadi kita sebagai guru harus menyediakan ragam permainan yang bermacam-macam sehingga siswa kita bisa memilih ya ragam permainan mana yang akan digunakan dalam mendukung ya pemahaman terkait dengan tema tersebut. Ternyata juga sudah seperti itu. Iya, di kelas sudah seperti itu. Sudah, Bun. Sudah banyak sekali malahan ya. Banyak sekali, apalagi yang PAUD di kota gitu ya, yang panjenengan bisa memaksimalkan sumbangan dari wali murid, itu mestinya ragam permainannya banyak sekali. Beda dengan PAUD yang ada di pedesaan, yang di situ hidupnya hanya bergantung kepada BOP. Ya, tidak ada iuran dari wali siswa, nggak ada. Kalau diminta iuran malah bubar semua muridnya. Seperti itu. Ya tidak. Leres mboten? Leres nggih. Ya, berbahagialah panjenengan yang mengajar atau bertugas di lembaga PAUD yang sudah maju. Itu. Tapi kalau di pedesaan biasanya seperti itu, bisa membeli alat peraga itu ketika ada BOP atau ada bantuan APE, begitu baru bisa menyediakan ragam permainan yang bermacam-macam. Tetapi kita juga tidak boleh putus asa, karena yang namanya ragam permainan untuk anak-anak PAUD tidak melulu buatan pabrik. Kita bisa menggunakan media atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Banyak sekali. Kita, ayo
daun-daun, ranting, batu. Itu kreativitas penjenengan itu yang di apa namanya harapkan lebih bagus lagi ketika kita dihadapkan pada keterbatasan dana. Nggih. Ini dalam rangka kebebasan intelektual. Kemudian tidak boleh melarang siswa untuk mencari informasi dari sumber-sumber yang beragam. Nah, ini juga termasuk misalkan sumbernya itu kalau anak-anak PAUD itu dari mana? Dari orang tuanya, mungkin dari kakaknya, mungkin dari neneknya. Kan sekarang itu anak-anak PAUD itu neneknya masih muda-muda. Neneknya, kakaknya masih muda-muda. Nah, mungkin ya panjenengan di sekolah sudah panjenengan ajari dengan teknik A misalnya, tetapi si anak tersebut di rumah ternyata mendapatkan apa namanya teknik yang lain dari sumber yang lain, dari ibunya, dari kakaknya, dari neneknya. Biarkan saja, sehingga anak itu akan menjadi lebih apa ya, lebih banyak wawasannya gitu, tambah pinter. Jangan malah dimarahi, pokoknya kudu manut bu guru, kudu ngene iki. Nah, orang manut bu guru kuwi salah. Sekarang sudah tidak zamannya lagi. Biarkan saja anak berkembang. Semakin banyak sumber belajarnya, semakin banyak referensinya, nanti insya Allah perkembangan otaknya itu akan semakin bagus, semakin maksimal. Karena nah, ini kelebihan dari anak-anak sekarang. Kalau ada anak yang gampang mutungan, gampang baperan, mudah marah, egois, itu dari sisi kelemahannya. Tapi ada juga sisi positifnya dari anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang itu cenderung lebih pintar, kreatif, diulang sidik langsung nyantel. Ya, lihat YouTube sebentar aja sudah bisa meniru. Lihat TikTok seperti apa langsung bisa niru. Karena memang daya rekamnya itu masih kuat. Nah, oleh karena itu dari sisi plus, sisi minus harus kita olah biar bisa menjadi plus semuanya. Itu kita maksimalkan. Gitu. Itu nggih. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menghalangi dan membelokkan kebenaran yang terkandung, yaitu tadi misalkan mendapatkan sumber belajar dari orang lain selain kita, selama itu benar ya harus kita dukung. Tetapi ketika mendapatkan pelajaran itu salah, ya kita tidak boleh diam saja, kita harus meluruskan hal-hal yang belok. Karena sumber belajar di luar kita, di luar guru, itu juga kita tidak bisa menjamin itu 100% benar. Apalagi yang mungkin beda pola asuhnya. Tuh, tugas kita sebagai pendidik untuk mengarahkan. Gitu. Ini kebebasan berpendapat, ya, termasuk anak untuk diberikan waktu untuk berbicara ketika pembelajaran, jadi tidak didominasi oleh gurunya saja. Termasuk ini pembelajaran ini kurang bagus ini karena kita ngoyak waktu sehingga yang banyak bicara saya. Kudune ngeten, harusnya begini. Ini PowerPoint kan sudah saya share di penjenengan di Sepada itu kan minimal H-2 itu sudah saya share. Ya, itu harusnya yang ideal penyan buka, penyan baca-baca, kemudian ketika pertemuan seperti ini kita tinggal diskusi. Gimana sih maksudnya ini Bu? Gimana? Saling saut-sautan antara peserta yang lain, mahasiswa yang satu dengan yang lainnya. Saya hanya mendengarkan saja, menyimpulkan sebagai mediator begitu. Masa ini Bu Nani terus yang ngomong? Tahu habis waktunya. Gitu. Padahal kalau saya ngomong kadang-kadang sudah lupa waktu. Gitu. Itu jangan diterapkan di kelas panjenengan. Kalau kelas panjenengan waktunya kan lebih leluasa, ya kan?
dari pagi sampai siang. Kalau Bu Nani kan hanya 1 jam. 1 jam untuk opening saja udah 10 menit, 15 menit. Nunggu penjual ngumpul saja belum. Sampai sekarang juga masih ada yang tercecer ini, belum ngumpul. Masih ada yang mungkin masih di jalan, masih di dapur, masih di mana. Nah, sebenarnya untuk daring ini banyak keuntungan loh, Mbak-mbak semuanya. Meskipun penyan di jalan pun, ya itu bisa ikut di mobil. Saya lihat tadi ada yang di dalam mobil sedang wisata pun bisa melipir dulu sebentar. Saya juga kadang misalkan saya ada acara hari Minggu gitu, saya ada acara yang tidak bisa saya tunda, saya bawa laptop, bawa segala pirantinya, kemudian ketika di tengah perjalanan saya melipir, mikir pakai wifi, tetheringan begitu baru gitu. Biar semuanya bisa berjalan dengan seharusnya. Kembali lagi ke kebebasan berpendapat. Meskipun masih anak usia PAUD, ya jangan berpikiran berpendapat itu kayak wong tua ngomong. Enggak, dia mengemukakan apa yang harus dia omongkan itu saja, itu sudah merupakan dikategorikan sebagai berpendapat itu, dengan syarat di dalam forum kelas dan terarah. Jadi dibiasakan anak misalkan mau tanya, mau jawab, itu selalu angkat tangan dulu. Saya ini nama Nina mau menjawab, misalkan seperti itu. Mau bertanya, itu biar dengan bahasa mereka, dengan bahasa yang sederhana gitu. Jadi nanti ketika anak itu bertambah usia, itu semakin terlatih untuk menggunakan etika dalam berpendapat. Akhirnya tidak seperti itu yang penyan lihat di TV-TV, para dewan angkat-angkatan kursi, ya kan, banting-bantingan kursi dan sebagainya. Tidak akan terjadi seperti itu ketika semua orang bisa mengendalikan diri. Ya. Kehendak merdekanya tidak mutlak dilakukan. Jadi bisa menghargai kehendak merdeka dari orang lain. Ya, meskipun si anak itu sekarang tidak boleh ya, anak menjawab itu langsung disalahkan tuh tidak boleh. Ya. Apapun pendapatnya itu harus kita hargai. Sebenar apapun anak itu berpendapat tetap harus dikonfirmasi dengan orang lain. Gitu. Jadi tidak boleh hak mutlak untuk seseorang yang dianggap benar gitu, nggak bisa. Gitu. Yang ketiga, perlakuan sama bagi semua siswa. Ini kemarin sudah saya singgung kalau tidak salah. Poin yang pertama, sesuai kode etik, guru tidak boleh membedakan siswa berdasarkan ras, warna kulit, kepresidenan, dan sebagainya. Ini sudah kita bahas di diskriminasi kemarin. Ini nggak boleh, apapun alasannya tidak boleh, aturannya tidak boleh, meskipun dalam prakteknya itu masih sering tidak sengaja kita lakukan, tidak sengaja loh ya, tidak sengajanya sekali 2 kali kan tidak apa-apa ya, tapi tidak boleh keterusan. Itu misalkan gimana sih kita orang Jawa ya, kadang-kadang ya itu sudah menjadi pola pikir kita yang salah, sama seperti pola pikir kita ketika kita mengerjakan tugas tadi, wayangan mepet dengan deadline. Kalau deadline-nya masih lama kita santai-santai begitu, sama seperti kita dalam menyikapi seseorang. Kadang-kadang itu anaknya ketua yayasan, itu anaknya itu, kadang-kadang kita refleks kita lebih memberikan kesempatan, privilege seperti itu, meskipun dalam hati kecil aku salah seperti itu, tapi kalau saya tidak seperti itu, apa saya etis ya seperti itu, kadang-kadang kan begitu. Makanya saya
sampaikan tadi bahwa kadang-kadang kita juga tanpa sengaja melakukan diskriminasi. Kalau panjenengan melakukan diskriminasi tanpa sengaja, segera far. Ya, istighfar 3 kali dan tidak melakukan lagi gitu. Jangan terus saja begitu. Kemudian poin yang kedua, guru tidak boleh melarang siswa untuk ambil bagian dalam program. Misalnya di kelas, anak mau berpendapat dilarang tadi. Ini ada kaitannya dengan yang saya sampaikan di awal. Memang harus diberikan kebebasan si anak, kebebasan yang terkendali, kebebasan yang dalam koridor dalam frame pembelajaran. Bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya nerak aturan negara atau mungkin melanggar hak asasi orang lain. Itu tidak boleh, karena hak asasi kita tetap dibatasi oleh hak orang lain. Kemudian yang ketiga, memberikan suatu keuntungan bagi seseorang siswa. Kita cenderung pada seorang siswa karena itu tadi mungkin anaknya pejabat dan sebagainya, mungkin diberi privilege, mungkin diberi perhatian yang lebih dan sebagainya. Itu tidak boleh. Sebenarnya hati kita juga tahu kalau itu tidak boleh ya. Nah ini kode etik dalam perlakuan kepada siswa itu muaranya adalah keadilan. Yang namanya adil bukan sama rata sama rasa. Bukan dengan porsi yang sama persis. Bukan seperti kita membelah semangka. Adil dibagi 8, dibagi biak dadi 8 podo bagiannya. Itu kalau membagi semangka. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari yang namanya keadilan, itu sering kita mendengar istilah Jawa, adil ra kudu podo. Artinya begitu, adil kok ra podo. Bukan sama rasa sama rata. Kalau sama rata sama rasa itu ideologi komunis ya. Ya, jadi semuanya podo-plek, rumahnya sama persis, kehidupannya sama persis, itu paham dari komunis seperti itu. Tapi kita kan bukan seperti itu. Keadilan sesuai dengan Pancasila, ya kan? Adil tidak harus sama. Nah, adil yang bagaimana? Adil yang ini, yang pertama, menerapkan prinsip diferensiasi. Bukan diskriminasi, beda ya. Diferensiasi dan diskriminasi itu beda. Bedanya apa? Tolong bisa bantu saya? Yuk, bentangan tok dikit lagi. Siapa yang mau menjawab? Bedanya apa? Diferensiasi dan diskriminasi. Ayo dong. Bangun. Bangun, Bu. Oh, Mbak Widianti Boyolali. Ya Mbak Wid. Yo, wis nyoto rung. Belum Bun, ini nggak ada agenda nyoto Bun. Nanti bikin sendiri. Iya, oke. Coba ya Bun ya. Kalau diferensiasi itu kita memberikan hak anak sesuai kebutuhannya masing-masing. Artinya ketika kita memberikan si A itu kemungkinan besar mungkin itu tidak sama dengan si B karena memang dilihat dari segi kebutuhannya. Tapi kalau diskriminasi itu kita tidak memberikan hak anak, padahal istilahnya harusnya si A dan si B si C ini bisa sama, tetapi malah tidak disamakan gitu. Memang ada halnya pas hal-hal tertentu kita memang beda ketika memberikan, tapi di sisi yang lain juga kita harus memberikan hal yang sama gitu. Jadi kita tidak membedakan gitu. Jadi ini dipengaruhi mungkin memang situasi dan kondisi saat-saat tertentu gitu Bun. Kalau menurut saya. Oh iya, menurut Mbak Widianti. Mungkin menurut yang lain ada yang lagi? Menurut yang lain dari 32 mahasiswa, mana ini semuanya kok? Oh ya, Mbak Fida Arinal Hakko.
hidupkan dulu. Ya, Assalamualaikum. Maaf ya Bun, terima kasih. Ini saya mau mencoba menjawab ya. Menurut saya diferensiasi itu memberikan pelayanan sesuai kebutuhan anak. Misalkan usia kan di lembaga kami kan ada usia 2 sampai 3, 3 sampai 4 itu dibedakan. Bukan dibedakan dalam arti membeda-bedakan enggak Bun, sesuai kebutuhan anak. Kita sesuai kebutuhan anak. Terus kalau diskriminasi itu membeda-bedakan pilih kasih. Oh, yang paling sayang ini, paling sayang ini. Jadi bedanya diferensiasi itu memberi pelayanan sesuai kebutuhan anak. Kalau diskriminasi itu membeda-bedakan atau pilih kasih kayak ngoten niku. Ben cindin, ben siladian nek basa Jawa. Tahu enggak? Enggak tahu. Harus tahu dong. Orang Jawa kan ban cindin, ban ciladan, kuwi diskriminasi. Oke. Satu lagi Mbak Yulia Citra. Iya, secara sederhana diferensiasi itu memberikan perlakuan yang adil, sedangkan diskriminasi, tapi yang diferensi itu sesuai dengan kebutuhan karakteristik anak ya, kebutuhan anak. Tapi sebenarnya diskriminasi itu malah kebalikannya, yaitu memberikan perlakuan yang tidak adil. Tidak adil, ya. Oke, ya dari ketiga teman kita tadi. Prinsipnya sama, garis besarnya sama, artinya penyanyi sudah paham ya terkait dengan diferensiasi, karena ini diksi ini sering kita dengar ya selama kurikulum merdeka ini, meskipun dulu juga muncul, tapi sekarang lebih sering digaungkan begitu. Artinya memang dalam pembelajaran kita memberikan pembelajaran yang diferensiasi itu adalah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sama seperti tadi yang sampaikan Mbak Vida, pengelompokan kelas berdasarkan usia itu salah satu contoh diferensiasi. Kemudian ada lagi ketika kita menemukan anak yang ABK, itu juga harus sesuai dengan situasi kondisi siswa, itu juga diferensiasi. Sementara yang diskriminasi itu membeda-bedakan yang seharusnya menjadi hak mereka tapi tidak diberikan. Tahu. Kemudian, ini kita kunci ya, diferensiasi dan diskriminasi deal. Kemudian yang kedua, memperlakukan yang sama secara sama dan yang tidak sama secara tidak sama. Yang sama dengan sama, artinya tadi misalnya kelas usia 2 sampai 3 tahun dalam satu kelompok harus mendapatkan perlakuan yang relatif sama, secara umum sama, meskipun secara ke dalam mungkin nanti juga ada perbedaan lagi. Ada anak yang agak lambat belajar, ada anak yang sedang, ada anak yang cepat sekali. Ini juga harus menggunakan prinsip diferensiasi. Kemudian yang kedua, memperlakukan yang tidak sama secara tidak sama. Jika ada anak yang memiliki kebutuhan khusus, harus kita berikan perlakuan yang tidak sama dengan anak-anak yang sama umum. Gitu nggih? Paham nggih? Ini bahasanya memang belibet. Kalau tidak kita pahami betul itu memang rada membagongkan itu. Memperlakukan yang sama secara sama dan yang tidak sama secara tidak sama. Tahun nggih? Anggap saya wis paham kabeh. Ya, memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Lah ini tidak boleh diskriminasi. Kemudian yang terakhir, keadilan terkait dengan hak asasi atau hak dasar manusia. Ini juga tentu saja terkait dengan hak asasi orang lain. Betul, kita punya hak asasi. Mutlak bisa kita lakukan, tetapi kita tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Misalnya ya, kita tuh di tengah siang hari bolong, saatnya orang mungkin istirahat ya, mungkin akan melakukan sholat ya. Hak kita
memainkan musik dengan keras misalkan. Itu hak kita betul. Tapi tetangga kita juga punya hak untuk apa? Untuk mendapatkan ketenangan, untuk melakukan ibadah, untuk istirahat. Nah, jangan sampai hak kita laksanakan dengan mengganggu hak orang lain. Itu yang harus kita pedomani dimanapun berada. Itu saudara-saudaraku, lagi-lagi kita dibatasi oleh waktu. Jam pinten iki? Jam 3. Pun rampung? Oh, wis punjul. Lah nggih toh. Baru ketemu harus pisah lagi. Ndak apa-apa nggih. Ndak apa-apa, sithik-sithik anggere aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon untuk PowerPoint yang sudah saya share tolong untuk dipelajari. Jika ada satu hal yang mungkin masih belum puas, panjenengan bisa cari referensi ke sumber yang lain, bisa ke internet, bisa mungkin dengan buku-buku ya. Masuk kuliah nanti buku blas. Ya, oke. Jangan kuliah tapi nanti buku. Biasanya kuliah itu kan banyak sekali referensinya. Itu buku saya tuh sampai buffet itu penuh, itu referensi saya dulu. Itu masih ditambah dengan jurnal-jurnal internasional waktu menyusun tesis ya waktu itu. Harus ada jurnal internasional. Nah, padahal bahasa Inggrisnya ndok. Akhirnya ya diterjemahkan gitu. Nah, memang studi saya S2 itu konsentrasi saya ada di bahasa sastra. Ya seperti itu. Makanya kan agak nyambung dengan etika gitu. Oke, apapun keadaannya, apapun kondisi panjenengan, harapan saya panjenengan tetap semangat ya untuk mengikuti semua jadwal yang sudah diberikan dari pihak kampus. Mudah-mudahan panjenengan semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan. Amin. Ini ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Sampai jumpa minggu depan, insya Allah. Insyaallah.